MU dan Barcelona didenda UEFA karena pelanggaran FFP. Bagian malam terakhir, Andre Onana sebagai pemain Inter Milan. Romelu Lukaku hianati Inter dengan gabung ke Juventus. Sadio Mane join Al Nassr, duet dengan Ronaldo. Alasan Messi belum teken kontrak di Inter Miami. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Transfer Declan Rice disebut molor karena Arsenal terlalu lama menyusun dokumen yang diperlukan. Padahal sudah tercapai kesepakatan kedua pihak lebih dari seminggu lalu. Hingga kini, tidak banyak progres yang bisa dilihat dari Arsenal untuk menuntaskan pembelian gelandang senilai 105 juta pounds tersebut. Namun akhir pekan ini Arsenal mengkonfirmasi akan segera menuntaskan transfer gelandang Inggris itu, menyusul pengumuman rekrutan kedua Jurien Timber pada Jumat 14 Juli. Manchester United dan Barcelona jadi dua tim top yang dijatuhi sanksi UEFA atas pelanggaran financial fair play. Ada defisit kecil dari titik impas keuangan mereka. Dalam periode 2019-2022, keduanya pun dijatuhi denda. MU dijatuhi denda 300.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah, sementara Barcelona dikenai denda 500.000 euro atau sekitar 8,4 miliar rupiah. Klub-klub lain yang dihukum adalah Istanbul Basaksehir 400.000 euro, lalu Konyaspor dan Apoel masing-masing 100.000 euro. UEFA telah mengkonfirmasi bahwa Inter Milan menjadi salah satu klub yang telah mematuhi peraturan financial fair play berdasarkan penilaian terbaru mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk AC Milan dan Roma yang juga telah mencapai kesepakatan penyelesaian dengan UEFA selama musim gugur. Tak satu pun dari ketiganya yang akan menghadapi sanksi. Semua persyaratan dari kesepakatan penyelesaian telah dipenuhi. Benjamin Mendy dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan pemerkosaan oleh juri di pengadilan Chester Crown. Seperti diketahui, ex-pemain Man City itu mendapatkan tuduhan melakukan pemerkosaan kepada wanita berusia 24 tahun pada Oktober 2020. Menurut laporan Sky Sport, Mendy membantah kedua dakwaan itu. Ia pun dinyatakan tak bersalah oleh juri yang terdiri dari 6 pria dan wanita. Pengacara Mendy, Jenny Wilshere, mengungkapkan bahwa pemain berumur 28 itu bersyukur dengan keputusan juri di pengadilan. Bek Manchester City Kyle Walker kabarnya akan segera merapat ke Bayern Munchen. Sebagai gantinya, Manchester City mengincar bek Bayern Munchen kelahiran Prancis Benjamin Pavard. Menurut Fabrizio Romano, Bayern Munchen dan Manchester City kini tengah berdiskusi tentang situasi dua pemain masing-masing. Atribut serba bisa Benjamin Pavard dipercaya cocok dengan gaya permainan The Citizen asuhan Guardiola. Gelandang Barcelona Pedro Gonzalez alias Pedri sempat mendapatkan sorotan karena fisiknya yang dianggap kurus. Meski ia punya skill di atas rata-rata, tapi kini Pedri mengalami transformasi yang mengerikan. Ia fokus latihan tanpa bermain demi mendapatkan lengan yang lebih berotot. Lewat akun Twitter resmi klub, Barcelona sempat mengunggah foto Pedri menjalani latihan bersama rekan-rekannya. Selama pelatihan tersebut, Pedri mendapat bantuan dari ahli gizi Barcelona serta pelatihan kekuatan dan pengkondisian David Pozos. Menurut kabar dari Football Espanya, pemain Liverpool Thiago Alcantara adalah target transfer untuk dua tim Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya. Thiago kemungkinan bakal mempertimbangkan keluar dari Anfield. Kedatangan Alexis Mark Allister dan Dominic Szoboszlai telah meningkatkan persaingan untuk posisi lini tengah di Anfield, dengan Barcelona juga mempertimbangkan potensi kembalinya pemain berusia 32 tahun bulan depan. Saga transfer Kylian Mbappe mulai menunjukkan titik terang. Baru-baru ini, PSG dan Real Madrid sepakat menjalin kerjasama. Kabarnya tim ibu kota Prancis tersebut ingin melakukan negosiasi dengan Los Blancos agar mau ikut membantu dalam membayar bonus loyalitas milik Mbappe. Bonus loyalitas tersebut kabarnya akan cair setengahnya pada 31 Agustus 2023 sebesar 40 juta euro, sekitar 673 miliar rupiah. Sisanya baru akan dibayarkan pada September 2023. Apabila Real Madrid mau ikut membayar bonus loyalitas Mbappe, maka PSG berencana memberikan diskon transfer.
AS Roma berhasil memboyong Rasmus Christensen, sang pemain dipinjam dari Leeds United dengan durasi 1 musim. Klub berjuluk Il Giallorossi tidak punya opsi untuk membelinya di akhir masa peminjaman. Christensen merupakan rekrutan ketiga Roma di musim panas 2023. Sebelumnya, Roma berhasil mendatangkan Houssam Aouar dari Lyon dan Evan Dika, Eintracht Frankfurt secara gratis. Setelah membela Inter sejak Juli 2012, Samir Hadžranović kini telah resmi berpisah dengan klub finalis Liga Champions 2023 tersebut. Kiper berusia 38 tahun itu merasakan kesedihan dari sebuah perpisahan. Dia menulis caption panjang di Instagram pribadinya. Setelah 11 tahun, saya tidak tahu apakah bisa menggambarkan semuanya. Saya akan mencoba karena pahit dan sedih, tetapi pada saat yang sama senang telah membuat mimpi menjadi kenyataan begitu lama, tulis Handanovic. Andre Onana secara tidak langsung telah mengucapkan selamat tinggal kepada Inter Milan. Makan malamnya di hari Kamis 13 Juli waktu setempat, jadi makan malam terakhirnya di Milan, Italia. Onana sudah mengucapkan pamit saat makan malam di restoran Botinero, restoran milik Javier Zanetti. Selepas itu Onana akan melanjutkan proses transfer di Manchester, Inggris. Belum diketahui berapa lama proses peresmian Onana. Dilansir Daily Mail, Paris Saint-Germain saat ini dikabarkan mencoba membajak tawaran Bayern Munchen untuk striker Tottenham Hotspur Harry Kane. Klub juara Liga Inggris itu sudah lama tertarik dengan penyerang timnas Inggris tersebut. Hanya saja sebelumnya PSG tidak tahu jika Kane tertarik bermain di luar negeri. PSG disebut bakal meluncurkan tawaran transfer senilai 85 juta pound sterling atau 1,6 triliun rupiah untuk Kane. Penyerang Bayern Munchen Sadio Mane kabarnya didekati klub Arab Saudi Al Nassr. Al Nassr ingin menduetkan Mane dengan Cristiano Ronaldo. Al Nassr punya peluang besar merekrut Mane setelah sang pemain dikabarkan tidak betah di Bayern Munchen. Menurut laporan Gol, pembicaraan kedua pihak dilaporkan sudah berlangsung. Dengan demikian, kemungkinan besar Mane akan merapat jika mencapai kesepakatan dengan Al Nassr. Dikutip Gol, Romelu Lukaku justru tergoda dengan penawaran dari Juventus di saat Inter Milan dan Chelsea sudah sepakat. Kabar tersebut membuat Inter kesal dan sangat kecewa terhadap sang striker. Menurut laporan tersebut, Nerazzurri telah menawarkan 35 juta euro plus bonus 5 juta euro. Sementara tawaran I Bianconeri ditetapkan sebesar 37,5 juta euro plus tambahan 2,5 juta euro. Permasalahannya, Juventus belum memberikan tawaran secara formal kepada Chelsea karena mereka harus menjual Dusan Vlahovic terlebih dahulu yang memang sedang dilirik banyak klub. Lionel Messi sudah berada di Inter Miami jelang perkenalannya. Meski begitu, Messi belum juga diresmikan Inter Miami terkait kepindahannya. Klub milik David Beckham itu juga tak membuat semacam perkenalan lagi di media sosialnya sejak terakhir mengumumkan soal logo sang pemain bulan lalu. Menurut The Athletic, kontrak Messi sedang dalam tahap akhir proses hukum. Diperkirakan kontraknya akan ditandatangani dalam waktu dekat. Harry Kane menyebut musim 2022-2023 terasa spesial baginya meskipun belum ada gelar yang berhasil didapat. Striker Tottenham Hotspur itu memecahkan banyak rekor gol di level klub dan juga internasional. Ia melewati catatan gol terbanyak The Lily Whites sepanjang sejarah milik Jimmy Greaves dengan 266 gol. Total 280 gol sudah disumbangkan Kane untuk Tottenham. Rekor baru turut dipecahkan Kane di timnas Inggris pada musim 2022-2023. Kane menjadi top skor terbanyak di Three Lions sepanjang masa dengan 58 gol, melewati catatan Wayne Rooney dengan 53 gol. Barcelona mengizinkan Arsenal untuk mengamankan jasa sang winger Ferran Torres. Sang winger disebut-sebut hanya jadi pemain surplus di skuad Barcelona, sehingga musim depan ia kemungkinan bakal kembali jadi penghangat bangku cadangan. Alasan lain mengapa Barcelona mengizinkan Arsenal memboyong Torres karena mereka butuh uang. Barcelona tidak bisa bergerak leluasa di bursa transfer kali ini. Mereka harus mengumpulkan uang sekitar 200 juta euro jika mereka tidak mau terkena sanksi FFP.
Al-Ittihad akan mendekati Liverpool dengan tawaran sebesar 40 juta pound sterling untuk mengontrak gelandang asal Brasil, Fabinho. Kepindahan ke Al-Ittihad akan membuat Fabinho bergabung dengan Karim Benzema dan N'Golo Kante bersama Jota yang juga bergabung dari Celtic. Fabinho memiliki sisa 3 tahun dalam kontraknya saat ini di Merseyside dan diharapkan mendapatkan gaji besar jika dia menerima tawaran klub Saudi. Al-Ahli sudah menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk merekrut Riyad Mahrez. Dalam waktu dekat, tawaran pertama akan diajukan kepada Manchester City. Untuk tawaran pertama ini, Al-Ahli bakal melayangkan tawaran sebesar 35 juta euro. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari harga pasaran Mahrez di angka 20 juta euro. Itu untuk City. Kalau untuk Mahrez, Al-Ahli telah menyiapkan kontrak senilai 29,2 juta euro per tahunnya dengan durasi 2 tahun. Manchester United telah dikaitkan dengan striker Atalanta berusia 20 tahun Rasmus Højlund dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, rencana MU untuk dapatkan Højlund terancam gagal. Rencana transfer ini diambang kegagalan karena Atalanta diketahui menaikkan bandrol harga Højlund. Menurut Football Italia, Atalanta kini meminta 100 juta euro. Bagi MU yang anggaran transfernya terbatas dan masih harus mencari pemain di posisi lain, mereka tidak bisa menyanggupi permintaan Atalanta. Erling Haaland telah terpilih sebagai ikon sampul depan utama untuk FC24, game sepak bola EA Sport pertama sejak pengembang berpisah dari merek terkenal FIFA. Bintang Manchester City dan tim nasional Norwegia itu akan bergabung dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Sam Kerr, dan banyak lagi sebagai bintang sampul dari FIFA masa lalu. Kesempatan pertama Lampard sebagai manajer Chelsea berlangsung 18 bulan sebelum digantikan oleh Thomas Tuchel. Dalam sebuah wawancara dengan Stephen Parlett untuk podcast Diary of a CEO, Lampard menyatakan bahwa dia ingin merekrut Declan Rice muda dan akhirnya menjadikannya kapten klub. Itu tidak terjadi. Tapi sulit bagi saya untuk membedah kerja orang lain ketika saya pergi dan kembali. Saya terima apa yang saya hadapi dan akan sedikit sembarangan kalau saya mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah dikaitkan selama bursa transfer musim panas kali ini, AC Milan dilaporkan mundur dalam perburuan winger asal Spanyol, Adama Traore. Dalam laporan terbaru yang bersumber dari jurnalis kondang Italia Fabrizio Romano, Milan batal mengejar Traore karena profil si pemain dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan klub. Rossoneri pun kini fokus untuk beralih ke target lain, salah satunya adalah winger milik Villarreal yakni Samuel Chukwueze. Everton ingin memperkuat lini depan mereka demi menjaga peluang bertahan di Liga Inggris. Satu nama menjadi incaran Everton di musim panas ini yakni striker muda MU Anthony Elanga. Menurut BBC, minimnya kontribusi yang diberikan oleh Elanga membuat MU mengurangi nilai klausul pelepasannya menjadi 10 juta pound sterling atau sekitar 196,1 miliar rupiah. Situasi inilah yang digadang-gadang bakal dimanfaatkan Everton untuk memboyong penyerang Swedia berusia 21 tahun itu ke Stadion Goodison Park. Bournemouth diberitakan telah mencapai kesepakatan transfer Romain Vavre dengan Lyon. Romain Vavre gelandang berusia 24 tahun, menghabiskan paruh kedua musim lalu di klub Ligue 1 lainnya, Lorient, di mana dia mencatatkan 5 gol dan 3 assist dalam 17 penampilannya. Namun, alih-alih memperkuat skuad mereka di Liga Premier musim depan, Bournemouth malah putuskan untuk mengirim kembali Vavre ke Lorient untuk jalani musim peminjaman keduanya karena hubungan dekat antara kedua klub. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!